In progress. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali kemarin ada yang mempraktikkan ulang yang sudah saya sampaikan, khususnya berkaitan dengan apa itu section yang buat saya penasaran. Itu ada yang sukses nggak di halaman sampulnya hilang header footernya? Harusnya sih sukses ya. Kalau untuk tugas yang kemarin tidak ada masalah ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Tidak aja, Pak. Gampang ya. Baik. Kita lanjutkan materi kita sampai pukul 10.30. Coba ya. Kemarin itu kita sudah masuk ke pengaturan ini ya. 5, Pak. Ya. Oke. Nah, kemarin kita terakhir itu membahas tentang pengaturan sel dari tabel ya. Oke. Memodifikasi format tabel, menambahkan gambar. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke fungsi mail merge yang banyak digunakan oleh kita saat ingin membuat dokumen dengan entitas tertentu yang berbeda-beda. Jadi ilustrasinya seperti misalnya surat gitu ya, di mana kita akan mengirimkan surat ini ke banyak orang yang tentunya alamat tujuan pada surat itu berbeda-beda, tetapi selainnya itu sama. Jadi headernya sama, kemudian isi suratnya sama gitu ya. Jadi yang membedakan hanya tujuan dari alamat suratnya. Nah, agar pekerjaan kita ini mudah, maka kita cukup membuat satu surat saja, lalu kemudian pada bagian tujuan suratnya kita gunakan sisipan semacam variabel atau atribut tertentu ya pada fungsi mail merge begitu. Nah, kita lihat di slide berikutnya ya. Ini ilustrasinya yang tadi saya jelaskan bahwa biasanya di dalam surat itu ada bagian yang menyatakan tujuan suratnya kemana. Ya, misalnya kepada yang terhormat. Nah, biasanya kita tulis di sana yang menjadi tujuannya, begitu ya. Nah, ini bisa kita buat berbeda-beda, begitu ya. Berdasarkan tabel yang kita buat ya di dalam fitur mail merge-nya, atau kita juga sebenarnya bisa memanfaatkan daftar yang dituliskan pada spreadsheet begitu ya. Nah, makanya saya berpikir bahwa sebenarnya Excel itu mungkin ada baiknya lebih dahulu disampaikan daripada Word ya. Kenapa? Karena Word ini di dalam praktiknya menggunakan Excel. Kemarin kita temukan penyisipan tabel Excel ya di bagian pembahasan tentang tabel, dan di sini pun kita akan menggunakan Excel. Makanya kebiasaan saya di dalam JOO biasanya mendahulukan Excel. Tapi saya berasumsi Bapak dan Ibu sudah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap Excel, sehingga Excel ini tidak perlu didahulukan. Nah, untuk menggunakan mail merge secara mudah, sebenarnya kita bisa menemukan pada menu mailing itu ya ada pilihan step by step ya mail merge widgetnya ya. Jadi di start mail merge itu ada widget yang memungkinkan kita untuk melakukan langkah-langkah konfigurasi lah gitu ya bahasa sederhananya. Nah, tahapannya ada 6. Tahap pertama adalah kita
memilih ya tipe dokumennya yang sedang kita kerjakan apa. Di sini ada pilihan surat, pesan email, amplop, label ya. Biasanya sih di stiker ya, kita buatnya atau direktori. Nah, kemudian kita klik hyperlink. Ini hyperlink yang ada di bawahnya, yang ada tulisan next starting document. Langkah yang kedua adalah ya, di sini how do you want to set up your letters. Ya, jadi ada beberapa pilihan. Use the current document artinya kita menggunakan dokumen yang kita miliki pada komputer kita. Kalau start from a template itu kita menggunakan template yang disediakan oleh tim Microsoft. Atau start from existing document yang sedang kita kerjakan. Begitu. Nah, di slide ini kita akan menggunakan dokumen surat yang sedang dibuat, maka pilih use the current document. Kemudian klik next di bagian bawahnya seperti yang sebelumnya, ya hyperlink tersebut ya. Kemudian pada pilihan berikutnya ya, kita harus select recipient-nya ya. Jadi siapa yang akan menerima surat kita. Kalau pilihannya use an existing list, ya kita menggunakan daftar yang ada, maka kita akan mendapatkan pilihan use name and address from a file as a database. Ya, jadi kita akan menentukan daftar penggunanya, ya, dengan memilihnya dari directory folder tempat kita meletakkan berkas Excel. Jadi diasumsikan data penerima suratnya itu sudah kita tuliskan di dalam berkas Excel, sehingga kita hanya perlu mencari atau menemukan berkas Excel-nya dengan mengklik tombol browse. Nah, setelah itu nanti kita klik berkas Excel-nya sehingga akan muncul dialog seperti ini ya. Di mana kita harus memilih tabel. Biasanya kalau Excel-nya lebih dari satu, itu ada banyak sheet ya, ada banyak sheet yang kita bisa baca di dalam daftarnya. Nah, kita pilih sheet yang kita maksudkan ya. Jadi setelah memilih file Excel, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan akan berbeda sesuai dengan file Excel-nya. Maksudnya perbedaannya pada daftar nama tabelnya ya, atau sheet-nya. File Excel yang digunakan pada contoh hanya terdapat satu sheet. Gitu ya, ini contoh. Diasumsikan ada berkas Excel dengan satu sheet yang di dalamnya ada daftar recipient. Nah, selanjutnya akan muncul tabel seperti ini. Ya. Akan muncul tabel seperti ini. Tabel ini diimport ya dari sheet-nya. Jadi di dalam sheet itu ada nomor, ada unit kerjanya, lalu ada alamatnya di mana. Nah, kemudian kita boleh memilih semuanya atau kita hanya memilih sebagian di antaranya dengan dengan memberikan tanda checklist ya, seperti itu. Jadi tanda checklist ini menunjukkan daftar daftar penerima mana saja gitu ya yang akan kita masukkan ke dalam mail merge-nya. Setelah itu klik OK, lalu klik next lagi sehingga nanti ada pilihan seperti ini ya. Pada dasarnya di sini sebenarnya sudah siap ya. Tapi kita bisa tambahkan more item jika diperlukan. Nah, setelah kita lakukan tahapan-tahapan berikutnya, maka tahapan terpenting adalah menyisipkan merge file-nya. Ya, sebenarnya menyisipkan merge file ini bisa dilakukan di menu awal ya, menu merge-nya.
Jadi misalnya kita akan sisipkan di sini adalah unit kerja, gitu ya. Nanti formatnya seperti ini ya. Tapi kita bisa melihat hasil printout-nya seperti apa. Nah, jadi penyisipan yang terjadi dalam contoh ini, ya, dalam contoh ini dilakukan di dalam proses YJAT. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukannya di luar YJAT gitu ya. Jadi tanpa mengklik penentuan lainnya, kita bisa melakukan tahapan ini ya di luar YJAT. Nah, selanjutnya tahap kelima adalah menampilkan preview ya, tampilan awal dari data yang sudah dipilih. Jika sudah tepat dapat langsung next ke step ke-6 ya. Complete the merge-nya gitu ya. Nah, pada step 6 bisa dipilih mau melakukan edit individual letters-nya untuk menampilkan hasil akhir sebelum dicetak atau bisa langsung mencetaknya gitu. Nah, kalau edit individual itu efeknya kita akan dibuatkan ya berkas lain, jadi bukan berkas yang kita pakai, itu akan dibuatkan berkas lain yang jumlah halamannya itu sebanyak item receive-nya penerimanya yang ada pada daftar Excel gitu. Jadi kalau tabel Excel-nya yang kita pilih itu ada 15 item atau 15 baris, maka akan tercipta jumlah yang sama untuk halamannya begitu. Nah, pratinjau cetak ditampilkan sebelum proses cetak sebagai gambaran hasil cetak dokumen gitu. Ini konsepnya sama seperti yang sebelumnya, what you see is what you get. Jadi kita akan melihat dulu tampilan sebelum dicetak di dalam kertas gitu ya. Kemudian preview ini diperlukan untuk memastikan dokumen sesuai ketentuan. Maksudnya kita cek dulu ya. Ini ada hasilnya ini kira-kira sudah bagus atau enggak. Biasanya kalau zaman dulu saat print preview itu tidak tersedia fiturnya, kita cetak satu gitu. Lalu kita tengok dari hasil cetaknya, oh ada bagian yang terlewat misalnya. Kita ulang lagi, memperbaiki dokumennya, kita cetak lagi. Berarti kan ada pemborosan kertas ya, ada penghamburan kertas. Jadi print preview ini membantu kita untuk menghemat kertas, mewujudkan gaya hidup yang lebih hijau gitu ya, yang akrab sama pohon karena kertas dibuat dari pohon. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian kita bisa mencetak ya. Ini contoh print preview-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba praktikan ya Bapak dan Ibu untuk mail merge-nya. Saya ubah dulu modenya ke mode screen all ya. Screen all. Oke. Kita akan mulai dari Excel dulu ya. Jadi kita akan membuat daftar penerima suratnya. Baik, sudah terbuka ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita akan memasukkan daftar penerima suratnya. Jadi di sini kita hanya perlu menuliskan nama dan alamatnya saja. Jadi tidak perlu sebenarnya menuliskan nomor urut gitu ya. Jadi nomor urut itu kalau diperlukan mangga, kalaupun tidak masalah ya. Ya kalau mau dituliskan boleh juga, tapi nanti di dalam penerapannya kita tidak akan menggunakan nomor ya. Biasanya kan kepada yang terhormat, nama penerimanya dan alamat penerimanya saja atau instansi penerimanya. Jadi tidak ada nomornya. Tapi kita bisa menggunakannya untuk tujuan yang lain. Nah, kita coba tuliskan saja di sini.
nomor, ya. Kemudian nama penerima, Oke. Nomor 1 kita tentukan Udin. Nomor 2 Udon. Nomor 3 Udan. Nomor 4 Udun, ya. Nomor 5 Dudun. Nomor 6 Didin. Nomor 7 Dodon. Udah 7 aja ya. Nah, selain nama penerima, kita juga tuliskan instansinya atau instansi ya kalau di sini, bukan instansinya. Kita tebalkan, kita posisikan ke tengah. Ya. Instansinya apa ya? Oke. Saya mau bikin kayak gini deh. Sekolah. Ya. Sekolahnya Udin gitu ya. Oke, sekolah Udin. Ini biar saya nggak usah nulis gitu deh. Nah, gitu. Ini instansinya. Sekolah Udin. Biasanya nama sekolah suka ada kotanya ya. Oke, saya tuliskan nama kotanya Garut misalnya. Oh, kasih spasi. Ya, nah, begini. Nah, begini ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita punya tabel 3, isinya adalah nomor, lalu kemudian nama penerima suratnya, nama kontak atau nama lengkap gitulah. Nama lengkap instansi. Nah, kita boleh ya tambahin ya. Seperti ini. Setelah itu kita simpan. Saya akan simpan di tempat yang mudah saya temukan saja. Di dalam folder GTA. Oke. Saya buat folder GTA. Ininya udahlah book 1. Ya nggak apa-apa. Nah ini sheet saya ganti deh supaya nanti ada pembeda ya dengan yang muncul di slide supaya Bapak dan Ibu paham apa yang akan berubah gitu kalau misalnya sheet-nya dirubah. Ini kita rubah menjadi undangan gitu. Undangan. Oke, Excel-nya sudah selesai. Kita close dulu ya. Sebenarnya tidak di close juga nggak apa-apa, tapi saya close saja. Lalu kemudian kita jalankan Word-nya. Ya. Oke. Pilih blank document. Nah, di sini kita akan membuat surat. Ya. Atau kita buat contoh yang lain ya. Kita buat amplop deh ya. Buat amplop. Design size. Oke, size-nya amplop. Nah, ini. Amplopnya orientasinya landscape. Nah, ini ya. Jadi saya akan membuat amplop untuk marginnya sudah ada seperti ini ya. Oke, di dalam amplop ini biasanya kita menuliskan pada yang terhormat gitu ya. Di tempat gitu. Nanti kita sisipkan. Di mana? Mau di tempat atau di institusi? Biasanya sih di tempat ya. Ada sebagian kalangan yang mengatakan ini harus nama kotanya gitu, di mana, di Garut, di Bandung atau di mana.
Tapi secara umum biasanya menggunakan kata di tempat. Ini kalau saya udah lama tidak bersurat, biasanya kita meletakkannya di sini ya. Kalau tidak salah, udah lama sekali ya, sejak zaman mahasiswa. Saya tidak berkirim surat. Nah, biasanya begini. Terus, boleh deh kita sisipin logo ya. Logo. Kita sisipin logo. Ya desainnya sih gimana Bapak dan Ibu ya, atau gimana ketentuan di lembaganya masing-masing. Logo, saya masukkan logonya supaya dia bisa di atas kertas, maka work text-nya itu in front of text gini ya. Dengan demikian kita bisa atur-atur ya posisinya di mana yang kita inginkan. Oke, nah ini sudah jadi ya. Mau disimpan dulu boleh, ya tidak juga. Kalau untuk contoh nggak apa-apa, saya simpan aja. Simpan di folder yang sama. Amplop, kalau kita kan nulisnya gitu ya, amplop. Oke. Nah ini desainnya sudah jadi, baru kemudian kita akan menggunakan fitur mailings, ya, fitur mailings. Nah, jadi di dalam lingkungan Office 365 atau 2016 ya, pada dasarnya kita menemukan menu seperti ini, mulai dari create, start, kemudian write and insert field dan seterusnya. Nah, kita bisa mulai dari sini ya. Seperti contoh tadi, step by step, merge. Tapi ada kalanya saya suka langsung dari sini ya. Use an existing list ya. Kita pilih mana ya, GTA B GTA GHI-nya ini. Nah, ini pilih tabelnya. Nah, ini ya. Tadi berbeda ya dengan yang di slide. Kalau yang di slide itu sheet karena dia tidak dirubah ya nama sheet-nya. Nah, karena yang saya sudah dirubah jadi undangan. Jadi yang muncul di sini adalah undangan seperti ini. Klik OK ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita insert field-nya ya, field-nya. Ini field ini diambil dari kolom pertama ya pada berkas Excel-nya. Di sini ada nomor, ada nama lengkap ya. Nah, coba kita tulis, kita pilih nama lengkap di sini, dan biasanya di bawahnya itu ada instansinya ya, instansi begitu. Nah, ini sudah kita sisipkan dan kita bisa melihat hasilnya dengan mengklik ini ya, dengan menekan tombol review result seperti ini. Kita bisa melihat hasilnya demikian. Nah, bagian ini membawa kita untuk melihat bagian halaman-halaman lainnya ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin menemukan apakah penerima dengan nama tertentu sudah tersedia, kita bisa cari di sini ya. Baik pada keseluruhan field atau pada field tertentu.
Oke. Nah, selanjutnya kita bisa pilih langsung print atau kirim email. Ya, kalau ini kan kita buat amplop ya, jadi nggak kirim email, paling print dokumen. Atau kita bisa edit individual document ya, di mana nanti Word akan membuatkan untuk kita ya surat amplop surat dengan jumlah sesuai record, jumlah recordnya. Kita pilih all atau bisa current record cuma satu atau record tertentu. Kita pilih all. Nah, dibuatkanlah dia berkas baru, judulnya beta ya. Dan di sini kita bisa edit amplop demi amplop. Begitu ya. Jadi ini membuat pekerjaan kita lebih efisien karena kita tidak perlu kopas-kopas dan rubah namanya satu persatu. Nah, kalau sudah dan kita tidak membutuhkan ini, kita bisa close tanpa menyimpan, atau kalau misalnya Bapak dan Ibu membutuhkannya, Bapak dan Ibu bisa menyimpan dalam format apapun. Saya akan simpan dalam format PDF saja. Seperti ini. Ini saya tuliskan amplop undangan. Oke, setelah itu close dan saya tidak akan simpan. Kenapa? Karena saya bisa membuatnya lagi. Gitu. Jadi kalau saya simpan itu penghamburan gitu ya. Jadi penghamburan memori. Jadi saya tidak pernah menyimpan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa pilih opsi yang lain juga. Jadi mencetaknya bisa dari dari berkas yang tadi maksudnya, atau dari menu ini ya. Nah, ini sama saja. Nah, mau disimpan kemana? Ya, di sini ada Microsoft Print to PDF. Saya cetak ke print PDF. Nah, nanti ujung-ujungnya ke sini juga ya. Coba kita buat dengan berbeda namanya supaya kita bisa benchmark. Ada perbedaan enggak ya? Seharusnya tidak ada perbedaan. Nah, preview itu tadi di sini ya. Jadi di sini ada menu print, print, print. Nah, ini previewnya. Oke. Nah, ini contoh yang pertama ya. Kita bikin contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Oke. Ini isi suratnya ya. Isi suratnya. Saya sisipkan. Oke. Seperti ini. Ini wrap-nya saya rubah jadi inline deh. Oke. Ini contoh aja ya, kepada yang terhormat siapa di tempat, dengan hormat disampaikan kepada Bapak atau Ibu agar dapat hadir pada hari Selasa, di hari tanggal Selasa tanggal 12 April. Kemudian waktu kita pakai tab saja supaya rata ya. Pukul berapa ya? Pukul 8.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Diundang tapi tempatnya di rumah masing-masing. Zaman sekarang lagi ngetren seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita diundang tapi tempatnya di rumah masing-masing. Zaman dulu sebelum pandemi kan kalau diundang kita pergi ke tempat yang lain. Kalau sekarang kita diundang tuh
suruh datang ke tempat masing-masing. Demikian surat ini kami sampaikan atas kehadirannya. Surat ini disampaikan supaya enggak ada perulangan. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Itu ya. Tertanda siapa saja. Ini asal aja ya, ada Ibu. Oke, nah saya mau nyisipin lampirannya. Mau nyisipin lampiran. Lampiran apa? Lampiran seperti ini. Daftar undangan. Kan biasanya terlampir gitu ya. Di sini kan terlampir biasanya. Ini saya bikin yang bukan aja sebagai sampel ya. Jadi saya akan menuliskan nama dan instansinya di sana atau nama saja. Nanti instansinya ada di sini dengan namanya. Nah, tabelnya ini kita bisa buat dari Excel atau bisa import dari Excel gitu ya. Kalau import dari Excel biasanya saya copy paste gitu ya. Copy paste. Karena di dalam Excel ini kita tidak diberikan fitur untuk import data melalui ini ya, melalui fitur ini. Kalau kita lihat di sini nggak ada ya importnya. Jadi kita nggak bisa menyisipkan kecuali kita copy paste aja yang paling gampang. Open. Kalau lagi digunakan, oh sudah terbuka. Baik. Kalau sudah terbuka kita lihat aja. Mana? Belum. Nah, apa-apa. Yang penting bisa dikopas. Oke, ini bisa kita layout-nya ya. Kemarin kita membahas auto fit content, hasilnya seperti ini. Jadi lebar kolomnya menyesuaikan dengan panjang maksimum isi sel ya. Di sini di kolom kedua dia menyesuaikan dengan isi sel yang ini karena dia yang paling panjang ya maksimum. Nah, kalau Windows dia akan menyesuaikan dengan lebar window seperti ini. Dan kalau ini kita custom, kita bisa custom. Ini seperti proses sebelumnya sama ya, jadi kita use existing, lalu kemudian pilih, oke, seperti ini, dan kita sisipkan. Nah, di dalam contoh ini kita membuat 2 halaman ya, dan hasilnya nanti kalau kita buat individual dokumennya, nanti untuk setiap surat itu dibuatkan 2 halaman seperti ini. Nah, gitu ya. Begitu. Nah, itu perbedaan
membuat satu halaman dengan 2 halaman. Ini saya simpan, oke, dengan nama surat. Nah, kita lihat ini hasil cetaknya ya. Oh, seperti ini ya kalau di dalam PDF. Tapi yang terpenting sebenarnya tampilannya. Seharusnya tadi waktu print to PDF-nya kita tentukan ya size dari kertasnya. Nah, kita cuma ingin membandingkan ini saja. Nah, jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau yang pertama ini ya, ini adalah hasil kita mencetak dari dokumen yang dibuatkan oleh fitur mailingnya gitu ya, yang memang secara format kertasnya sudah seperti ini. Jadi hasil simpannya jadi seperti ini ya. Sementara yang ini adalah PDF yang dihasilkan dari print ya saat kita mencetak ya, dan kita harus melakukan pengaturan terhadap kertasnya agar supaya tidak besar seperti ini. Jadi hasil konversi PDF dari berkas yang dibuatkan oleh mailing ini membuat kita mendapatkan berkas yang sama persis ukurannya, gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, semoga penjelasannya dapat dipahami dan dapat diikuti.